sahabat pembangunan, kita paham bahwa salah satu tantangan untuk mencapai SDGs 2030, no one left behind, tidak ada satupun yang harus tertinggal. Demikian juga ini sejalan dengan target RPJMN tahun 2020, tahun 2024 yang dikatakan 70% masyarakat di Indonesia harus tinggal di rumah yang layak huni. Tentunya ini perlu suatu effort tersendiri, apalagi dengan adanya masa pandemi ini. Kita harus berkomunikasi dengan cara lain. Bagaimana kita melakukan public speaking dan bagaimana mengelola event virtual yang bagus, tepat, menarik dan bermanfaat. Dan tentu saja sukses ini adalah tantangan kita bersama. Maka Bapak Ibu semuanya, saya ajak Bapak Ibu untuk hadir dan join secara aktif di dalam acara kelas strategi advokasi dan promosi yang kali ini akan mengangkat tema public speaking dan mengelola virtual event. Kita lihat slide pertama. Tentu penting karena komunikasi, public speaking, komunikasi di publik begitu akan sangat membantu sekali bagaimana Anda bisa menggerakkan masyarakat untuk menyetujui apa yang diinginkan. Public speaking meningkatkan ini. Kunciannya apa Syahnas? Kunciannya C before C, C before C. Connecting before correction. Connect dulu. Catatan yang kedua, toolsnya adalah pahami manusia itu terbagi atas kepala, hati, dan tangan. Kepala, hati, dan tangan. Pakai bahasa, jangan bahasa Anda, tetapi bahasa yang mudah dipahami oleh dia. Bahasa itu sangat penting, berbicaralah dengan bahasanya, kemudian Anda mampu merasakan apa yang ia rasa dan berpikirlah dengan caranya sehingga tangannya dia akan menyetujui apapun yang Anda inginkan. Oke? Sekali lagi, manusia yang pertama C before C. Yang kedua adalah manusia itu terbagi kepala, hati, dan tangan. Sehingga pakailah bahasa yang mudah dicerna, bahasanya jangan ketinggian. Ya, jangan ketinggian, pakai bahasa dia. Kayak kita bicara dengan anak-anak, kita bicara tentu pakai bahasa anak-anak. Kalau bahasanya profesor, nggak nyambung, begitu kan ya? Oke, supaya mudah dicerna. Sesuatu yang dicerna dengan mudah, maka akan mudah sekali menyentuh perasaannya. Sesudah itu, tangannya akan menyetujui apa yang Anda mau. Gampang ya? Gampang. Karena komunikasi itu tidak susah. Yang susah apa? Nggak mau nyoba, gitu ya? Oke, slide selanjutnya. Kita akan lihat. Public speaking di slide ini, komunikasi dilakukan di hadapan sekelompok orang dan halayak ramai. Ini seperti yang Ibu Firgi tadi sampaikan. Bagaimana mengomunikasikan sesuatu kepada masyarakat. Ini gunanya adalah untuk memberikan informasi kepada mereka. Untuk memberikan pengaruh hal-hal baik kepada mereka. Dan untuk terlibat langsung kepada mereka. Metodenya adalah satu arah monolog. Nanti kan siang ada Mas Seno ya. Mas Seno itu akan menceritakan tools. Mas Seno itu akan bikin bagaimana caranya supaya metode ini jalan. Kalau misalnya webinar, Zoom, online, daring, otomatis monolog nih kayak begini. Seakan-akan Anda mesti berbicara dengan satu arah. Tapi di kepala kita mesti membayangkan di balik kamera ini ada ratusan orang yang akan menonton dan akan banyak jutaan orang lain yang bisa melihat di YouTube. Jadi coba visualisasikan banyak orang yang ada di hadapan walaupun kita melihat ke satu titik. Begitu ya. Dua arah monolog. Ini berguna sekali latihan monolog untuk apa? Bapak Ibu buat ngadepin wartawan. Paling tidak seperti itu. Dua arah atau dialog. Atau Anda diundang sama media untuk duduk sebagai narasumber. Kemudian multi arah. Multi arah pada saat Anda berbicara kepada masyarakat. Menggunakan cara brainstorming, pendapat, diskusi, dan lain-lain.
Ingat ya, yang paling penting dalam public speaking itu adalah terlihat pintar. Sekarang begini, kalau Anda memilih Anda bicara di publik multi arah, Anda sebagai orang yang yakin Anda pintar ya, maka ada yang ngangguk-ngangguk ngerti, ada yang ngangguk karena menghargai omongan Anda, ada yang calangap bengong. Hah, begitu. Karena apa? Bahasanya ketinggian. Carilah diksi atau mudah kata yang dipahami oleh mereka. Karena terlihat pintar membuat seseorang lebih humble. Untuk Anda tadi, Ibu Wiwit sudah mengatakan komunikasi itu bukan tidak bisa. Nggak mau kali, iya kan? Karena di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Kecuali mati hidup lagi, nah itu nggak bisa. Ya, walaupun ada mati suri, habis itu meninggal betulan. Tapi yang namanya komunikasi, selama kita mau, pasti bisa. Selama kita mau, pasti bisa. Catat ya di slide ini, gimana cara latihan? Oke. Bapak Ibu, pertama jangan latihan depan cermin, emang foto model. Nah, jadi latihan pakai apa Nas? Latihan pakai video, pakai handphone. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat lagi hasilnya. Oh iya ya, bahasa tubuhku kok kayak gak bener. Oh kurang senyum. Waduh suaranya kenceng banget, ketus. Begitu ya. Jadi latihanlah pakai video. Kalau memang nyalinya belum cukup, videonya ditaruh aja. Kalau nyalinya levelnya udah lebih yakin lagi, maka video itu mesti dipegang sama orang lain. Oke ya? Oke ya? Kenapa? Jika yang pegang handphone Anda saat mereka melakukan rekaman video itu, kalau dia begini nih ya, lihat bahasa tubuhnya. Kalau dia begini, artinya belum nyangkut, ya kan? Koneksinya belum jadi. Tapi kalau dia begini wajahnya, we got it. Oke? Itu sebabnya butuh manusia yang lagi melakukan rekaman tersebut. Kayak saya nih, kayak saya nih. Saya tadi pertama kenalnya gini, yang megang kamera, siapa namanya? Mas Yudi. Oh, udah Mas Yudi. Jadi saya udah pantengin, Mas Yudi ketawa nggak? Oh dia ketawa, artinya saya udah nyangkut, gitu lah. Itu penting sekali. Jadi apa? Stop latihan depan cermin karena Anda tidak sedang menjadi foto model. Tapi lakukan menggunakan video supaya bisa melihat refleksi semuanya. Kedua, aku itu pemalu loh Nas, gitu ya. Oh, ada caranya kalau pemalu. Mau sembuh malunya. Oke, jalan-jalan. Habis jalan-jalan misalnya ya, Anda ketemu polisi lalu lintas. Selamat pagi Pak, gitu. Ngomongnya singkat-singkat aja. Selamat pagi Pak, pagi. Apa kabar Pak? Gimana hari ini? Bagus? Ini pokoknya ngomong aja untuk menghilangkan malu. Kalau dia udah mulai merasa keganggu, selesai, ya kan? Habis itu masuk ke kantor Anda, menyapa office boy, Pak Satpam, semuanya. Gitu. Karena apa? Dengan selalu menyapa orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita terbiasa memberanikan mengeluarkan kata. Dan orang yang gak kita kenal di luar sana, pagi apa kabar, membuat wajah kita itu baik tau. Iya, komunikasi itu suka deg-degan kalau apa? Nih ya saya mau nanya, cantik sama ganteng tuh relatif kan? Kalau jelek, astagfirullahaladzim, aduh. Kalau jelek itu karena wajahnya nggak senyum, ya. Senyum adalah bahasa komunikasi yang paling menyenangkan. Ya Allah, sepelit-pelitnya orang senyum aja nggak mau sih, kenapa sih? Gitu loh. Jadi senyumlah, karena senyum membuat wajah tuh menjadi open, menyenangkan. Orang itu gampang disapa sama kita kalau senyum. Dan matanya juga mesti ikut tersenyum ya, jangan matanya menatap nanar. Yes. Oke? Ini dia teknik menyajikan secara efektif bahasa tubuh. Bapak Ibu, ini layar. Jangan diam gitu ya.
tetap menggunakan bahasa tubuh tangannya. Tetap menggunakan bahasa tubuh tangannya. Karena apa? Ini lebih bonding ke orang. Dan lebih merilekskan kita dibandingkan begini. Emangnya pagar ayu sama pagar bagus begini aja gitu ya. Pakai bahasa tubuhnya. Kemudian lihat ya, 55% orang itu akan bonding tergantung bahasa tubuh. 38% dari voice, suara. Silakan dicatat ilmunya. Ilmunya SSJAP ya. S yang pertama adalah senyum. Bagaimana senyum itu maksudnya smiling voice. Bagaimana menghasilkan voice yang tersenyum? Maka tersenyumlah. Maka suara akan memiliki smiling voice. Akan beda begini kan? Apa kabar semuanya? Baik saja kan? Nah, dibandingkan apa kabar semuanya? Baik saja kan? Beda. Bentuk bibir akan mempengaruhi kata yang keluar. S yang kedua, semangat. Kalau bicara tuh semangat. Kenapa mesti semangat, Nas? Karena semangat itu menular, ya. Selain semangat kan yang menular, nguap, ya kan? Nguap kan menular ya. Ketawa, nangis, nah itu nular. Maka semangat itu adalah level emosi yang akan bisa menularkan kepada audiens, kepada masyarakat, kepada kolega, bahkan kepada atasan Anda. Sip? Kemudian SSJ, jeda. Jeda itu penting sekali. Kenapa jeda penting? Untuk nyembuhin kebiasaan jelek kita yang suka ngomong begini. Gitu kan? Kalau ada yang lupa ingetannya pasti yang nah, mesti dikasih jeda. Dan jeda itu bisa memberikan kesempatan kepada pendengar untuk mencerna apa yang kita sampaikan. Jadi kalau ngomong jangan kayak kereta api. Jangan, kasih jeda. A, artikulasi. P, penekanan. Jadi ditekankan segala sesuatu yang memang penting. Ayo ngaku, siapa yang pernah jatuh cinta sama penyiar radio? Iya betul ya. Kalau kita ngebayanginnya denger radio gitu ya, penyiarnya lelaki, pasti ngebayanginnya gini, ya Allah. Perut rata, dada bidang, kumisan, dipeluk enak nih gitu ya. Pas datang ke studio, astagfirullahaladzim. Kenapa bentuk sama suara beda ya gitu lah. Begitu juga penyiar perempuan. Seperti itu. Saya kasih ilmunya SSJAP itu. Itu yang kami pakai sebagai penyiar radio. Karena apa? Gigi, langit-langit, lidah, pangkal tenggorokan itu adalah kendaraan Anda untuk mengeluarkan suara dan itu ilmu. Oke? Sip. Dan 7% hanya kata. Sedikit banget ya dampaknya, hanya 7%. Jadi Bapak Ibu jangan menghafalkan kata, tapi memahami apa yang ingin disampaikan dengan bahasa tubuh yang baik, dengan intonasi suara SSJAP tadi dikuasai, maka C before C akan terjadi. Connecting before correction. Don't correct someone sebelum ada koneksi yang baik. Prinsipnya, komunikasi itu apa Syahnas? Honest, jujur, jangan fake, jangan palsu. Karena kalau palsu buntutnya ketahuan juga kok. Iya kan? Jangan palsu, karena itu personal branding Anda. Personal branding Anda itu adalah brandingnya perusahaan ini, kementerian ini. Jadi Anda mesti menampilkan sesuatu yang selaras dengan value dari tempat Anda bekerja. Yang kedua, be yourself. Jangan menjadi orang lain. Karena orang yang tampilnya nyaman, karena dia tidak sedang berpura-pura menjadi orang lain. Integritas memegang peranan penting. Berapa banyak kita patah hati? Sering ya? Kita melihat orang yang hebat banget, kalimatnya bagus banget. Kalau menyampaikan sesuatu dia influencer banget, kita bisa kebawa. Ada kejadian dalam kehidupan dia yang membuat kita patah hati dan kita udah gak mau lagi dengerin dia ngomong. Begitu kan? Itu sebabnya integritas itu penting. Karena bukan soal kata, tapi siapa yang menyampaikan. Selanjutnya adalah this is about love, tentang cinta. Segala sesuatu yang disampaikan dengan penuh cinta dan sepenuh hati pasti akan menyentuh hati yang mendengarkan. Ini tentang bagaimana bahasa tubuh.
Ada sebuah animasi ya yang bisa dilihat bagaimana berdiri itu dengan tegak. Karena berdiri dengan tegak itu menimbulkan semangat dan percaya diri. Jangan ngebungkuk, walaupun kita kebiasaan suka ngebungkuk, apalagi suka pakai laptop ya. Bungkuk itu letih dan bungkuk itu energinya jelek sekali. Jadi ya, Mas Yudi, perut jangan buncit, tarik. Pasti bisa, pasti bisa. Karena apa? Karena kita akan menghasilkan suara yang baik. Lihat ya, kalau perut tidak ditarik atau kita biasa di los, maka suaranya akan gini. Selamat pagi, hai selamat pagi. Kalau perutnya saya tarik, maaf ya, maaf. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Mas Yudi kelihatan? Nih ya, perutnya ini kita tarik, dadanya itu kita kembangkan, bokongnya dikempitkan. Muka pada biasa aja, mukanya langsung begini. Yang di sini lagi pada praktik langsung gitu ya, mukanya wajahnya biasa. Karena apa? Kalau bokongnya dikempitkan, dikencangkan, diafragmanya ini tuh bermain. Jadi Anda suaranya lebih bulat di zoom. Oke, bandingkan. Ini saya biasa, perutnya saya los, bokongnya nggak saya kempit, maka diafragmanya nggak kebuka. Diafragma tuh ini, oke? Maka suara saya akan begini. Tapi kalau saya tarik, bokongnya saya kencengkan, maka suara saya akan begini. Hai semuanya, apa kabar? Dan ini suaranya tidak akan cepat letih. Walaupun Anda akan bicara dengan zoom durasi yang cukup panjang, oke? Baik, kita mainkan animasinya. Ini dia. Bagaimana berdiri tegak dan menimbulkan kepercayaan diri. Selanjutnya, gunakan gerakan tubuh kayak Amel tadi, tapi alami Amel, jangan senewan. Kalau Amel tadi panik, soalnya baru ditelepon tadi malam, bingung. Oke, senyum dan gerakan kepala. Satu lagi yang paling penting adalah jangan terlalu banyak melakukan gerakan. Masih ingat visual, auditory, sama kinestetik? Saya itu suka ketawa-ketawa melihat kalau kinestetik sama visual ketemu. Karena kinestetik goyang mulu, gerak mulu, sementara visual menatap terus, begitu ya. Jadi dia pusing gitu loh. Ini dia, olah suara ya. Tadi sudah dibikin tentang bagaimana volume suara. Mbak Mei udah nyoba. Mbak Mei, hati-hati ya tadi Mbak Mei. Jangan terlalu deket speakernya ya Mbak Mei, karena suaranya jadi bunyi bep. Gitu ya. Jadi agak dijauhkan. Menggunakan nada yang berbeda-beda. Tadi SSJAP udah diajarkan. Pakai irama, atur tempo, dan jangan lupa nafas. Jeda tadi, jeda itu membantu sekali untuk mengatur pernafasan. Oke? Ya. Mengolah kata, singkat, jelas, dan dapat dipahami. Yang perlu dicatat di sini Bapak Ibu semuanya, small thing big impact. Kalau bicara tuh small thing big impact. Sesuatu kata yang gak panjang tapi berdampak sama orang. Itu penting. Visualisasi dengan contoh, kejadian, analogi dibantu dengan grafik dan sebagainya. Tadi jeda bisa dihilangkan dengan apa tuh? Tahu apa gitu ya. Bebaskan dari jargon atau istilah teknik yang asing. Ingat, lebih baik kelihatan pintar atau pintar betulan? Udah pinter. Lulus SD. Tadi kan PAUD ya. Ya. Sip, slide selanjutnya. Oke, penyajian secara terstruktur. Ini yang tadi, opening, isi, sama penutup. Lihat ya, opening tadi udah diajarkan, kasih tanda panah dalam catatan Anda, gizi, greeting, introduction, mengenalkan Anda, storytelling, sama interaction, interaksi. Konten, mesti terstruktur, dibantu media atau tools. Saya kasih tahu ya. Rumusannya what, so what, now what. What adalah masalahnya.
Jadi kalau ngomong tuh nggak usah panjang. Tadi apa? Small thing, big impact. Ngomong pendek tapi berdampak. Jadi kalau konten itu dibaginya what, so what, now what. Intinya masalah apa, so what. Pilihannya apa, now what. Keputusannya apa, itu konten. Closing. Nah, closing itu mesti surep. Apalagi tuh surep. Summary. Rekapitulasi, recap. P, punchline. Punchline itu dari quotes, ya. Boleh pantun, boleh apa, dan itu lebih menyenangkan buat yang mendengar. Saya coba ya, sanitasi. Tunggu mikir. Oke, air ya. Bapak Ibu semua, alam ini bukan milik kita. Kita sedang meminjam dari anak cucu kita. Itu sebabnya kita mesti meninggalkan mata air, bukan air mata. Terima kasih. Begitu penutup gitu ya. Jadi orang langsung begini, iya ya. Nanti dia nggak mikir tuh yang depan, yang kena di dia tuh adalah yang belakang, punchline-nya. Jadi jangan begini, terima kasih sampai ketemu kayak Radio Republik Indonesia gitu loh. Jadi pakai punchline, mesti nonjok begitu ya, mesti jelek gitu. Oke, slide selanjutnya. Baik, pilih media atau tools. Pilih media yang tepat sesuai dengan, kan tadi ya, filosofi apa? Pintu. Sesuai dengan apa yang mereka pahami dan mereka bisa lakukan. Pakai presentasi media tool. Nanti nih Mas Seno nih kerjaannya nih siang nih ngajarin ini supaya Anda Bapak Ibu tambah hebat, tambah pinter. Kemudian terlihat media sama tools terlihat sama semua orang. Siapkan equipment, elektronik, LCD, video, audio dan sebagainya. Nah yang perlu dicatat begini. Jika Anda bikin slide, saya kasih rumusnya. Usahakan tidak lebih dari 10. Oke? Catatan yang kedua. Kalau nulis satu slide, di satu slide ya, rumusnya 5x7. Kalau ada tulisan. 5x7 apa Nas? Maksimal 5 baris, 1 baris maksimal 7 kata. Lebih perbanyak video dan gambar, bukan tulisan. Kalau Anda melakukan presentasi, jangan membaca tulisan. Emang mereka buta huruf, mereka bisa baca. Tapi yang penting apa? Cerita, storytelling. Jadi yang ditulis adalah pointersnya saja dan Anda mengelaborasi atau menceritakannya. Ardi, telepon siapa yang bunyi di? Iya. Oke, slide selanjutnya. Makanya jangan bawa sendok, emakmu nyari ya. Oke, slide selanjutnya. Baik, ini dia PowerPoint. Tadi yang saya sampaikan, to the point, pendek, sederhana, menarik, kata-katanya singkat, sederhana, gambar, foto, video. Dan kalau mau menyampaikan satu slide maksimal 1,5 menit. Dan upayakan fontnya dan kekecilan ya. Ini ukurannya dan pilihlah font yang terlihat dan terbaca dengan jelas. Slide selanjutnya. Oke, ini tentang mental. Nah, tentang mental ya. Ini kalau begitu saya ingin mencoba lagi. Ada satu yang mau praktek nggak Mami? Zoom. Apa di sini? Ada satu lagi. Baiklah, siap. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman sahabat pembangunan, Ya. akan praktek lagi. Kita temui korban berikutnya. Murid selanjutnya. Murid ya, kayak murid selanjutnya, tapi ini sudah punya cukup keberanian dan dari tadi sudah nggak sabar lagi, ya. Mbak Shanas, kita Ya. akan mengundang ini Ibu atau Bapak Afredes ya? Ibu Afredes dari Bapeda Bengkulu. Selamat siang, Ibu Afredes. Selamat siang. Mohon maaf ya, Ibu menunggu ya. Waduh, udah siap tuh Mbak. Ibu cantik banget sih. Oke.
Aduh, suaranya masih Nggak belum kedengeran. keluar. Coba diklik. Tadi maaf ya sampai ngelirik di situ karena biar tahu, Bu. Coba. Mbak Fredes, kedengaran kah suaranya? Halo. Kedengeran. Aman, alhamdulillah. Aman. Kaget loh. Oke. Kaget. Betul. Apa kabar Bengkulu, Mbak? Baik, Bu. Oke, Mbak Terima kasih. Fredes. Oke, nah sekarang Mbak Ya. Fredes sudah siap? Aku perbaiki dulu. Boleh. Mbak, itu kameranya turunin karena Yes. ketinggian ke atas. Oke, kita Nah, perbaiki. Betul, cakep. Mbak, posisinya lebih ke tengah cantik. Iya. Iya. Ke tengah Ya, sedikit. sebentar, Bu. Ini baterainya habis. Oh, iya. Ya, siap. Persiapan itu ternyata ya. Gorengannya Betul. dipinggirin dulu, gorengan. Iya. Udah? Oke. Udah. Masih ketinggian, itu AC mesti Iya, hilang. AC-nya? AC hilang. Iya. Nah, Ups, tapi jangan sampai- kependekan. Yes. Nah, sip. Sip. Oke. Segitu bagus. Luar biasa nih Mbak Oke. Fredes, kita akan berikan semangat, kita berikan tepuk tangan, kita hitung sampai 3, 2, 1. 2, 1. Yeay. Terima kasih atas kesempatannya kepada narasumber atas izin yang diberikan kepada saya. Saya Fredes Nurwayanti dari Bapeda Provinsi Bengkulu, Bu, mencoba untuk memaparkan tentang permasalahan dan capaian target Provinsi Bengkulu, Oke. di mana bidang perumahan kawasan permukiman ini merupakan masalah yang cukup besar di Provinsi Bengkulu karena selama periode tahun 2016 sampai 2019 ini capaiannya masih di bawah 50%, di mana untuk bidang air minum itu sebesar 46,17%, artinya masih 53,83% yang belum memiliki akses air minum bersih. Kemudian untuk bidang sanitasi ini sebesar 45,48% capaiannya tahun 2019, dan untuk rumah tidak layak huni itu 40,52%. Tantangan tersebut ini merupakan permasalahan yang masih kami hadapi, yaitu masih kurangnya data, minimnya informasi data yang diperoleh dari kabupaten kota. Kemudian dari hasil evaluasi RKPD itu alokasi dana untuk program kegiatan PKP masih minim dalam menunjang SPM bidang perumahan rakyat. Kemudian yang ketiga itu masih sedikitnya keterlibatan CSR dari BUMN, BUMD maupun pihak swasta dalam mendukung program kegiatan PKB ini. 1 menit lagi. Kemudian strategi yang perlu kita lakukan, di mana Provinsi Bengkulu ini sudah menetapkan target perumahan air minum dan sanitasi yang telah disepakati oleh kabupaten kota, sehingga kami menyusun strategi dan kebijakan, yaitu yang pertama mendorong untuk kabupaten kota untuk lebih partisipasi dalam penyampaian data, kemudian lebih untuk memprioritaskan alokasi dana bidang perumahan dan kawasan permukiman sehingga menunjang SPM bidang perumahan rakyat. Kemudian yang ketiga itu mengoptimalkan alokasi kegiatan bidang PKP dan melibatkan CSR dalam pendukung perumahan kawasan permukiman. Kemudian Provinsi Bengkulu juga telah menetapkan Pokja PKP berdasarkan Permen PUPR nomor 12 tahun 2020 yang merupakan penggabungan dari Pokja PKP dan AMPL. Nah, ini merupakan wadah untuk mensinergikan program kegiatan antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Kemudian Waktu habis. Mbakku cantik, kita tepuk tangan dulu semua yang di studio. Oke. Nah, sekarang saya Mbak jangan kemana-mana ya. Coba Mami Wiwit, Iya. silakan sebagai juri idol. Wes. Juri Guys. idol-idolan. Oke, pertama Mbak Fredes, Iya. kita sebetulnya melihat ada persiapan yang cukup dengan mempersiapkan mikrofon, ya kan?
Kemudian yang kedua sebenarnya juga sudah menyiapkan naskah. Tetapi tadi kalau saya lihat dalam konteks struktur, bagaimana penyajian, kadang-kadang kita masih lupa untuk membuat opening yang membuat kita tuh tergerak. Mungkin bagus ya walaupun kita menyampaikan sesuatu, kira-kira apa? Misalkan menyampaikan data itu cukup kuat ya, yang membuat kita tuh merasa miris, merasa kita tuh ingin ikut tergerak dengan suatu situasi di Bengkulu misalkan. Nah maka perlu, kalau ini ada satu teori sedikit Mbak, Ya. di depan Mbak Afredes maupun juga teman-teman lain perlu adanya satu kalimat yang membuat stop the eyes dan stop the ears. Carilah kalimat yang bisa membuat itu tersentuh di depan. Data-data mengenai sektor perumahan ya, data-data mengenai air dan sanitasi itu banyak yang membuat orang itu bisa tersentuh ya, dan data serta pengalaman lapangan itu bisa diangkat di sana dari sisi struktur, sehingga kemudian ketika Anda masuk di sana peserta atau orang yang Anda ajak bicara, audiens sudah tergiring ya. Dan karena tadi kebetulan memang kita tidak sadar ya, waktu 2 menit atau 3 menit itu cepat sekali nggak Mbak Fredes? Cepet, Rasanya tau-taunya cepet udah ya. habis. Tahu-tahu Iya. sudah habis ya. Iya. Nah, jadi kita juga harus aware terhadap waktu, dan jangan lupa tadi seperti Mbak Sanas katakan, bicara tapi sambil tersenyum gitu ya. Baik. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Wah, ini ilmu yang baru lagi. Dan satu lagi, mau sekarang? Satu lagi mau sekarang, tetapi Soalnya supaya ada sesi tanya jawab, Mami. bener, Ya. kita perlu ya Mbak Sanas, Ya. kita akan mengundang yang ada di sini. Kok dari tadi kok banyaknya yang berani itu kok ya, apa ya, perempuan semua ya. Oh, mau laki? Iya, Oh, karena Bapak. di Boston ya, betul. Ha-ha, Iya, ha-ha. kita akan ketemu dengan Pak Joko. Waduh. Yeay. Pak Joko. Yeay. Pak Joko ini dari Kotaku ya. Ha-ha. Ya. Jadi Pak Joko dari kotaku. Pak Joko dari Kotaku. Aku sangka boy band. Wah iya. Oke, jaga jarak Pak betul. Joko itu mic-nya. Oke. Iya. Nah, tetapi Pak Joko, Iya. Mbak, tadi kan Mbak Sana sudah mengatakan tentang bagaimana kita bicara itu juga tidak hanya di depan forum tetapi di wartawan, Mbak. Nah, jadi Pak Joko pura-pura kata jadi wartawan ya. Iya. Kita 2 perempuan wartawan yang Iya, gitu ya. cewek. Yang Julid. yes. Ya. Nah, sekarang saya tadi sudah punya catatan, kadang-kadang wartawan juga ada yang suka lupa. Iya. Nah, selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Wah, apa kabar nih Pak Joko? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Joko. Kalau boleh Ada tahu dari termos mana? es Oh iya, nggak? saya betul. Bu Joko. Saya dari TV PPAS. Oh TV TV PPAS. Kalau Mbak Mic-nya Sanas, lebih deket, Pak. Mbak Sanas dari TV mana? TV Sentul. Oh, rumahnya. Iya. Baik, nah Pak Joko, kita mendengar bahwa Kotaku, program Kotaku itu juga salah satunya adalah capacity building untuk menguatkan forum PKP ya, sehingga dapat meningkatkan pembangunan sektor PKP. Nah, menurut Pak Joko gimana forum PKP itu yang sudah didirikan tidak hanya sekedar lembaga, tetapi kemudian dia berfungsi yang penting. Ya, terima kasih. Iya. Dari TV PPAS. PPAS. Oke. Iya. Oke, mungkin kita sebelum itu Bu ya, Iya. menyampaikan bagaimana teknis itu, Iya. kita kilas balik dulu. Oke. Jadi kilas balik, Pokja itu sudah terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu. Yes. Tapi dari proses pembentukannya, ternyata Pokja masih banyak yang tidak aktif, Oke. masih banyak yang tidak berfungsi. Iya. Itu dikarenakan ada beberapa hal. Oke. Yang pertama yang perlu kita catat, Apa itu, bahwasanya Pak? Pokja itu yang pertama terbentuk karena kebutuhan proyek. Satu. Oh, jadi tentu kan ada Iya, proyek. jadi dia itu hanya terbentuk, ada perintah dari pusat, Oke. harus terbentuk Pokja. Oke, Nah, iya. satu itu yang catat, oh mereka bergegas karena Iya. akan mendapat proyek, istilahnya begitu. Oh, Itu ya pemahaman yang oke. pertama yang dulu. Yes. Kameranya Nah. di situ, Pak. Setelah Ini, Pak, setelah itu yang kedua adalah dari Pokja sendiri hanya bersifat ad hoc. Jadi Hanya untuk kebijakan-kebijakannya pun tidak melalui dari bawah. Jadi Oke. bersifat seperti itulah. Dari kelas sebelah itu akhirnya terbentuk Pokja. Oke, kita jalan. Oke. Terus kurangnya pemberdayaan dari tim. Dari tim kon- mana itu, Mas? Ya, dari misalnya kita Pokja terbentuk, kita tidak pernah memberikan pengetahuan dari pusat. Pusat Oh, hanya oke. udah terbentuk Pokja. Bentuk sudah." saja, oke. Nah, oke, yang itu yang kedua lah. Dari tataran Pokja ini ada kita katakan aktif dan berfungsi itu ada 5 indikator. Oke. Yang pertama, Pokja harus punya sekretariat. Punya sekretariat, Nah, itu yang penting. Yang kedua, Pokja harus punya rencana kerja. Oke, rencana kerja Yang ketiga, Pokja harus punya dukungan BOP dari Pemda.
Harus ada dukungan. Harus, Oke. kalau enggak mana bisa jalan, mobil aja Oke. kalau nggak ada bensin nggak Yes. jalan. Terus? Yang keempat, Ya. yang keempat adalah kita Pokja harus punya mampu melakukan monitoring dan evaluasi. Oke. Itu yang terpenting. 4 ya. Ya. Nah, Lah, yang selanjutnya Pokja jika dikatakan berfungsi jika Pokja itu berhasil membuat sebuah mendorong terbentuknya aturan dan perda. perda. Oke. Kumuh. Itu salah satunya. Yang Oke. kedua adanya dokumen penunjang tentang kumuh. Oke. Yang ketiga di situ adalah Pokja harus bisa mendorong keikutsertaan melalui dana APBD menyelesaikan tidak hanya dari pusat Oke. yaitu berkolaborasi. Nah, bentar Pak Joko, tapi ada yang menarik nih, ya kan? Nah, setelah itu, Ibu, Sebentar Pak Joko. gimana? Apakah statement Pak Joko tadi, maaf ini karena wartawan boleh motong Iya. ya. Kalau moderator saya harus hati-hati. Iya. Tapi karena wartawan nih. Nah, apakah menurut Pak Joko saat ini ketergantungan daerah cukup tinggi? Karena tadi kan Pak Joko mengatakan kalau di daerah itu tidak diberdayakan, tidak. Apakah menurut Pak Joko berarti tingkat keberdayaan di daerah tuh masih sangat tergantung dengan pusat kalau begitu? Nah, itu sebenarnya tinggal pusat ini sebenarnya sudah banyak mendukung. Iya. Nah, tinggal dari kadang di daerah itu banyak yang tentang bertanya, Bu. Ya. Ini dasar hukumnya apa? Oke. Nah, itu pemerintah desa. Lah, dengan adanya kita selaku pendamping di lapang, Bu, itu sangat membantu pemerintah. Oke, Jadi pemerintah oke. jika itu tidak meneruskan Ya. kita sampai ke depan, Oke. pemerintah akan terputus. Oke, Istilahnya berarti begitu bahasa fungsi kita, teman-teman di fungsi. project seperti Pak Joko juga menjadi seorang fasilitator Oh, iya. dong. Nah, ini Penting tipe sekali. fasilitator begini Penting Mbak sekali, Sama. Mbak. Kalau gitu, Pak Joko Oke. mesti bikin quotes yang menggerakkan. Yes. Silakan. Ya, Coba ya, membuat ayo, coach ayo. bagaimana Quotes agar yang ada tadi, komitmen yang tadi ya, terhadap Sup- keterlibatan. supaya nampol gitu. Yes, coba. Yang ya terakhir kan? gimana? Ayo, Pak Joko jangan ke belakang-belakang. Iya. Pak Joko dari Iya, kotaku ya, kota tanpa kumuh. Iya. Yuk silakan Pak Joko. Kota tanpa kumuh. Quotes. Yes. Nah, kotaku, yes. Tunggu ya Pak, itu yel. Iya. Ini quotes Pak. Quotes, satu kalimat. Quotes, Misalkan iya. menyemangati bahwa teman-teman Pokja Aku lihat tuh teman-teman Iya. pada loncat semua, pada kaget. Iya Pak, ayo. oke. Quotes Pak, quotes. Ya. Mari bersama Pokja PKP dan terbentuknya forum kita tingkatkan dan kita selesaikan program melaksanakan RPJM 2024. Iya, itu sudah bagus tapi Pak. Iya. yang singkat yang memberikan semangat Iya, misalkan Pak, nggak ada yang nggak bisa, asal mau. Bisa, mau, iya, mau, iya. mau, Misalkan, mau, ya. pasti bisa. Ayo. misalkan dengan satu Diajari, Bu. testimoni Ini nyontek namanya. Ayo, testimoni Pak. saja Pak Joko. Iya, Misalkan iya. dengan Rumah. adanya ini Ah, ah. apa gitu dan mari kita bersama-sama Rumah layak. kita harus menyentuh karena itu kan PKP atau program ini Iya. kan adalah tanggung jawab bukan hanya pemerintah kan Pak, tapi keterlibatan semua orang kan. Pak, Misalkan keringetan Pak. Ternyata ini mikirnya mungkin harus perlu kayak mau bikin laporan ini Mbak. Keringetan. Saya jadi grogi nggak pernah. Bisa, Pak Joko bisa, percaya Pak. Soalnya aku tuh ngobrol sama Mbak Wiwit Iya, ya. Kata Mbak Wiwit gini, urusan perumahan itu sensitif banget. Betul ya Mbak Wiwit Yes, ya? betul, Sangat iya. sensitif. Kenapa? Karena itu ada sejarah keluarga turun-temurun di Yes, situ. betul. Memindahkan seseorang walaupun rumahnya tidak layak huni, Iya. tapi ada sejarah yang sangat bernilai buat mereka. Betul, Jadi iya. dibutuhkan sesuatu yang menyentuh. Menyentuh sekali karena rumah Mbak. Betul. Bagi mereka tidak hanya rumah tapi itu sejarah hidup itu yang saya pelajari dari mereka yang kita temui di lapangan. Ya. Nah, Pak Joko, Pak Joko. jas merah, jangan lupakan sejarah. Iya. Saya kalau Ayo Pak. ya Jadi Udah pancing jangan loh. ceramah, quotes. Kok ceramah, quotes. Ya. Iya. mari bergerak bersama dengan menuntaskan kumuh berkolaborasi. Yeay, bagus. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Joko ya. kasih, Bu. Bisa Semoga- kan? Bu, kalau di kotaku manggil Joko bingung nanti teman-teman di Jadi lapangan. manggilnya apa Sampai dong Manggil Pak apa? Joko? Josis. Waduh Josis, aduh Pak Josis. Jadi Josis, saya kalau keren, teman-teman nama keren. ini yang lihat ini kalau Pak Joko enggak Enggak, Josis. Amin, ya. Emang Empol, Josis jadi siapa? Jos- Joko? Siswoyo. Oh, tetap Jawa juga. Joko Siswoyo. Iya. Terima kasih. Josis. Bapak, Ibu, Iya.
ya. Pemda Iya. dan yang sudah pernah berhubungan saya tahunya Josis. Luar biasa nih percaya dirinya. Nama panggungnya Josis. Iya. Pak Sudah, Joko, Pak. terima kasih. Kita Pak berikan Joko. tepuk tangan dong buat Pak Josis. Pak Josis ya. Joko Siswoyo. Siswoyo, nah. Tuh, kan lebih enak nggak? Betul Lebih sekali. enak kan? Iya, betul. Nah, Pak Joko lebih ngerasa enak kan nutup dengan cara kayak begitu Nah, ya. kan? Iya. Dan menyemangati kita semua, Iya, itu yang penting. betul. Jadi tidak hanya pada openingnya Mbak, Iya. openingnya sudah Closingnya bagus, juga. tapi kalau closingnya itu tiba-tiba, loh kok cuman gitu deh. Gitu. Iya, nggak nyangkut. Nggak nyangkut Nggak ya. Jadi nempel. kita Iya. perlu membuat suatu closing yang menarik, paling tidak tadi seperti itu. Kalau kehilangan Betul. ide ya paling tidak yel-yel gitu. Atau Itu ada. pantun. Atau suatu Atau pantun, pantun ya, yang karena saya- sangat daerah itu. Betul, yang Gitu. sangat bentuk daerah itu. Apalagi Iya. teman-teman kotaku kan berada di seluruh Indonesia. Punya Betul. banyak hal yang bisa dilakukan. Dan itu tadi Mas Joko adalah tipe seorang fasilitator di Betul. lapangan ya. Jadi mungkin di lapangan mungkin juga saya yakin juga sudah beberapa pengalaman di beberapa tingkatan. Nah silahkan Mbak Baik. Shanas ada masukan sekaligus kita wrap up, kita bungkus. Ya. Karena sudah ada beberapa penanya. Siap. Nah, jadi kesimpulannya slide selanjutnya, Mbak, Mas, Oke. ya. Ini Slide. dari penampilan semua Oke. Bapak Ibu yang sudah melalui Zoom maupun yang ada di studio kami. Ternyata segala sesuatu itu adalah mental, Mbak Wit. Betul, jadi Gitu ya. mental. Nah karena itu Betul. Mbak, saya akan mencari penanya-penanya yang punya mental cukup baik ya. Baik, Oke, Mbak Wit. saya tinggalkan dulu Terima Mbak. kasih, Ya. Mami. Nah, ini dia adalah tentang bagaimana menyiapkan mental ya. Karena berbicara di depan publik bukan sesuatu yang menegangkan. Betul ya Pak Joko ya? Kalau pas nyaman akhirnya keluarnya lebih lancar, lebih menyenangkan dan terasa sekali. Tadi Mas Joko itu keringat dingin, tapi waktu saya bilang bisa, pasti bisa. Akhirnya muncul sesuatu quotes yang sangat membuat dan mengeluarkannya itu dengan nyaman dan akhirnya ada canda tawa di belakangnya. Itu penting. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang kayak menakutkan. Nggak ada yang sempurna, nggak ada komunikator yang sempurna, nggak ada presenter yang sempurna, nggak ada influencer yang sempurna. Tapi yang paling penting adalah Anda menguasai apa yang Anda sampaikan. Kepleset-kepleset dikit nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini adalah tips menjadi smart influencer, communicator, atau presenter, atau yang membawakan presentasi. Kenali yang tadi ya, filosofi daun pintu, mudahnya begitu. Kenali dengan siapa Anda bicara, lain ladang, lain ilalang. Nggak bisa kan satu penyakit disikat dengan satu resep? Iya, yang begini caranya beda, yang begitu beda lagi. Samalah kayak buah hati kita Bapak Ibu. Betul ya? Menghadapi kakak, adik, bontot berbeda-beda kan caranya? Iya. Padahal pasangannya sama, dokter kandungannya sama, durasi pembuatannya juga kira-kira sama gitu ya. Tapi keluarnya karakternya beda-beda, itu yang penting. Kuasai, dan kalau Anda sedang diundang untuk bicara di talk show, kenali siapa yang mewawancara. Berinteraksi dengan audiens dan jangan ditinggalkan.